Bab 6 Pernikahan Kilat. Dara terkejut, lalu segera menyeka air mata dan menyembunyikan foto kedua orang tuanya. Maaf Tuan, saya tidak dengar. Dara menjawab dengan sedikit mendekat dan menundukkan kepala. Buatkan aku kopi, titah Gaston, lalu membalikkan badan dan kembali masuk. Entah kenapa niatnya untuk melampiaskan kekesalan pada Dara berubah setelah melihat dan mendengar tangis Dara. Namun pria arogan itu tidak mau mengakui rasa simpatinya. Sementara Dara hanya mengelus dada. Sepertinya dinding kesabarannya harus ditebalkan lagi jika kelak dia benar-benar akan menyandang gelar sebagai istri dari seorang CEO arogan. Dia berjalan masuk ke dapur untuk melaksanakan titah majikannya. 5 menit waktu berjalan, secangkir kopi pun siap dihidangkan. Gadis itu hendak berbalik badan dan kembali ke belakang. Seusai menyodorkan secangkir kopi, namun langkahnya terhenti karena panggilan Gaston. Mau kemana? Tanya Gaston yang terdengar asing di telinga Dara karena nadanya sedikit lembut. Namun tidak mau berbesar kepala. Dara sudah menyiapkan mode siaga jikalau ternyata kalimat yang terlontar setelahnya tidak mengenakan hati. Mau ke belakang Tuan? Jawab Dara dengan menundukkan kepala. Aku tahu kamu mau ke belakang, tapi mau ngapain? Menerusin nangis lagi? Celetuk Gaston yang sedikit mengandung makna perhatian namun datar. Dara sedikit mengangkat wajahnya, lalu seketika itu juga kembali menunduk. Dia berpikir, berarti majikannya tadi sempat memperhatikan dia ketika sedang menangis. Tidak Tuan, saya mau mengangkat jemuran dan setrika. Oh ya sudah, cepat ke belakang sana. Kini nada suara Gaston sudah berubah ke sifat aslinya. Dara kembali ke belakang dengan sedikit tersenyum. Karena setidaknya majikannya tadi mungkin bisa mendengar keluh kesahnya yang tidak mungkin diungkapkan kepada pria arogan itu. 2 hari telah berlalu. Undangan pernikahan sudah jadi dan siap disebar. Dara juga diminta Nyonya Mariam untuk menghubungi keluarganya agar datang di acara pernikahan nanti. Malam itu, Nyonya Mariam datang ke rumah putranya untuk membicarakan mengenai gaun pengantin yang akan mereka kenakan. Gaston, Mama mau bicara. Pilihlah gaun mana yang kamu sukai untuk acara pernikahanmu nanti. Tanya Nyonya Mariam sembari memperlihatkan beberapa model gaun pengantin. Terserah malam saja, yang penting bukan baju renang. Celetuk Gaston asal. Astaga Gaston, kamu itu mau menikah. Kamu harus serius. Ayo, kamu pilih yang mana? Kalau Dara, Mama yakin akan ikut sesuai keinginan kamu. Nanti tinggal fitting kalau sudah ada yang dipilih modelnya. Tukar Nyonya Mariam. Terserah Mama saja. Gaston pusing. Jawab pria itu pasrah. Ya sudah, kalau gitu Mama yang belikan. Tapi tugas kamu masih ada 1. Ucap Nyonya Mariam. Apalagi, Ma? Gaston balik bertanya dengan wajah malas-malasan. Kamu harus menghafal nama panjang Dara dan almarhum bapaknya untuk acara inti pernikahan kamu di depan penghulu. Titah Nyonya Mariam. Ribet banget sih, Ma. Udah, Mama kasih aja aku catatan. Nanti aku baca kalau di depan penghulu. Nyonya Maria menggelengkan kepala sambil mengembuskan nafas kasar mendengar ucapan putranya. Baiklah, nanti Mama kasih catatan. Tapi bukan dibaca, melainkan dihafalkan. Mengerti? Tugas Nyonya Mariam. Lagi-lagi putranya menjawabnya dengan enteng. Semua persiapan pernikahan sudah terurus. Dan tibalah waktunya Dara dan Gaston duduk di pelaminan. Kakek, nenek, paman, bibi, keponakan, dan adik Dara turut hadir dalam acara pernikahan tersebut. Selamat ya nak, kamu benar-benar beruntung bisa menjadi istri dari majikanmu sendiri. Mertua kamu juga sangat ramah. Semoga pernikahanmu bahagia dan langgeng. Ibu dan bapakmu di surga sana pasti turut bahagia melihatnya. Ucap kakek Dara kepada cucunya. Dara tersenyum simpel, meski sebenarnya kenyataan yang terjadi berbanding dengan apa yang diucapkan sang kakek. Tapi Dara berusaha berpikir positif dan berharap kata-kata kakeknya akan menjadi doa yang terwujud. Acara inti akan dimulai. Gaston dan Dara diminta untuk menduduki kursi yang sudah disediakan di depan penghulu. Mata Gaston sempat tak berkedip melihat penampilan Dara yang sangat cantik dan menawan. Namun jiwa arogannya masih mengunci mulutnya untuk memuji. Acara berlangsung sangat hikmat dan semua bersyukur dan berdoa bersama setelah kedua mempelai sah menjadi suami istri. Tanpa lamaran dan tunangan, pernikahan kilat itu dilaksanakan. Sempat ada yang menyangka Dara hamil duluan, padahal sekalipun Gaston belum pernah menyentuh Dara.
apalagi berniat memiliki anak. Hal itu masih sangat jauh dari otaknya. Kerabat Dara berpamitan setelah acara usai. Begitu pula dengan tamu undangan lainnya, yang yakni para kerabat Nyonya Mariam dan rekan kerja Gaston. Wah, selamat bro. Kirain gak bisa move on, tapi ternyata gila. Sepak terjangnya malah lebih sulit ditebak. Udah, buruan gas malam pertama. Nyadek salah seorang sahabat Gaston. Apaan sih? Capek, pengen tidur. Jawab Gaston asal.